Jadi gue dapet cerita nih dari salah satu tukang ojek di wilayah rumah gue. Ini tukang ojek memang gue kenal banget lah. Gue sebut aja Pak Anton ya. Ini Pak Anton ini memang udah ngojek itu udah lama banget lah. Dari gue kecil sampai sekarang gue nggak tahu nih kabarnya gimana. Cuman waktu itu gue sampai sekolah atau sampai sekolah SMA itu gue lihat dia masih ada, masih ngojek lah. Cuman karena sekarang udah beranjak ke ojek online, ya kan? Sekarang kita nggak tahu dia ikut ojek online atau dia kemana gitu kan. Jadi dia udah nggak. Ini cerita ojek pangkalan nih kok. Dia ada di salah satu daerah dekat rumah gue itu Tangerang. Tangerang itu kan lo tahu banyak mall kan? Iya betul. Sekarang banyak banget mall kan. Dulu Tangerang itu cuman ada beberapa mall yang bener-bener pusat mallnya. Ya gue nggak bisa sebutin lah. Nah, jadi itu target salah satu para pendemo atau mahasiswa. Iya, yang dulu rusuh lah ya kita rusuh, naruhnya. yes, betul. Target di daerah gue itu ada, yaitu di salah satu mall itu. Nah, jadi setelah kejadian itu, si Pak Anton ini bilang dapat informasi dari teman-temannya bahwa banyak beberapa teman-teman opangnya nih, ojek pangkalannya dapat gangguan yang secara gaib ya. Tapi si Pak Anton ini karena memang dia punya nyali besar, ya mereka dan dapat dari cerita dari teman-temannya dia nggak pernah dapat bukti ke diri sendiri, jadi ya udah mereka karena memang itu suatu profesinya dia ya dia jalanin aja. Pada saat itu memang gue dulu sama orang tua gue, setiap gue habis dari Jakarta itu pasti turun di daerah situ dan itu pangkalannya dia, dan gue pasti naik ke dia karena dia memang jam operasionalnya nggak tentu, sampai jam 3 subuh pun dia masih di situ. Iya. Masih mangkal di situ. Jadi suatu singkat ceritanya, jadi si Pak Anton ini dapat penumpang ke daerah nggak jauh dari situ, itu sekitar 15 menitan lah. 15 menitan. Nah, pada saat itu dia dapat penumpang di sekitar jam 11 malam ya, kurang lebih jam 11 malaman lah, gue nggak tahu pasnya ya, persisnya jam 11 malam. Dia dapat suatu penumpang laki-laki, pakaian kantor, rapih bang. Pak Anton ini nggak curiga, jadi si abang opang ini nggak curiga Pak Anton. Pak Anton bilang, tujuannya kemana Pak? Dia bilang ke daerah sana, Jalan Carang Pulang namanya. Pulang. Memang gue tahu kalau di Carang Pulang itu ada makam dan ada satu desa. Memang ada desa di situ, ada warga di situ yang berdekatan dengan makam. Ada. Nah pada saat itu memang makam itu kalau dibilang serem banget dan masih jarang yang dikubur di situ. Lahannya besar. Kayak macam kuburan baru atau baru dibangun atau gimana? Sebenarnya tanah lama dari zaman dulu, dan memang hanya beberapa kuburan ya warga situ saja yang wakaf, yang kuburin di situ gitu. Jadi belum diambil pemerintah setempat. Iya. Sampai waktu itu karena memang ini udah kejadian tahun 98 lah ya. 98 bisa dibilang ya. Ya daerah situ memang masih banyak banget jalanannya, masih sepi, masih rusak, dan banyak banyak bangunan juga yang belum seperti sekarang. Banyak bangunan yang udah
yang ibaratnya masih bangunan tua, jarang-jarang lah. Iya. Belum ada ruko seperti sekarang kan. Iya. Wah, jarak rumah ke rumah itu masih Betul, jauh lah ya. masih parah banget, masih sepi banget. Akhirnya Pak Anton itu ambil lah. Walaupun dia pikir kok ini arahnya ke sana gitu kan. Gilanya Pak Anton ambil sampai di perjalanan. Sesampainya di perjalanan itu nggak ada apapun yang menurut Pak Anton itu janggal, nggak ada. Pak Anton makin positif pikirannya kan. Akhirnya setibanya di tempat tujuannya, si Pak Anton ini nggak tahu kok bener atau enggak tempat tujuan ini. Memang daerahnya di situ, tapi nggak tahu rumah dia sebelah mana. Jadi dia berhenti nggak percis depan rumahnya. Dia hanya berhenti di satu jalanan desa rusak, saat desa itu. Kanan kirinya itu masih pohon besar, belum ada rumah warga. Itu akses menuju Carangpulang itu kok. Akses menuju ke desa Carangpulang dan ke makam itu. Jadi sebelum desa Carangpulang itu ada Dia makam? Enggak, memang itu jalan akses menuju makam. Jadi dia setibanya itu di jalan rusak itu, tiba-tiba dia minta berhenti. Dia minta stop. Bang, berhenti di sini aja. Pak Anton bingung dong. Bang Anton bingung loh. Kok di sini, Pak? Kurang lebih begitu ya. Kok di sini? Ini kan nggak ada rumah gitu kan. Biar saya jalan kaki aja ke sana. Gerakannya Ya, kayak kaku gitu. ya lambat. Lambat. Udah Pak Anton nggak pikir banyak, yang penting uangnya. Oke Pak, tarifnya waktu 5.000 apa ya? 5.000 apa berapa ya? Lupa deh. Jadi kasih lah pokoknya duitnya itu. Kata si penumpangnya, mahal banget bang. Loh, kok dia bisa? Yaudah Pak, 3.000. Jadi tawar 3.000. Kasih 3.000. Kasih 3.000. Langsung cabut lah si Pak Anton itu. Nah, pas udah Pak Anton gak lama ninggalin si penumpangnya, berhenti si Pak Anton gak lama di jalan raya itu. Tiba cari tempat melipir yang gak terlalu serem, dia berhenti. Setelah itu dilihat lah sama si Pak Anton, ini orang kemana sih? Pas ditengok udah nggak ada kok. Jadi Pak Anton itu baru ya cuman keluar dari gang itu sebentar, dari jalan itu sebentar di jalan raya, dia tengok udah nggak ada. Sampai lo ngebut dia kira ke pangkalan lagi, nyari penumpang lagi. Dia cerita lah sama temen-temennya, woi gila gue dapet penumpang, masa ke arah sana, arah makam. Tapi gimana ya, gue nggak ada gangguan apapun sih, kata si Pak Anton gitu sama temen-temennya kan. Udah akhirnya pas sampai di situ, dia pulang ke rumah. Sampai rumah biasa dia setoran sama bininya kan, bu ini setoran hari ini daun kok, daun Bisa ya? Astagfirullahaladzim. Kata si Bang Anton, tadi uang nih kok jadi daun bu ya, dia ngomong sama istrinya kan. Yang bener Pak, kamu habis ngambil penumpang dari mana gitu. Ya dari tempat biasa mangkal, dekat mall ini gitu. Daun. Dari situ dia buang keluar rumah. Selesai sampai di situ, tiba-tiba secara tiba-tiba tanpa yang nggak kayak biasanya ada yang ketok rumah dia. Pak, itu siapa Pak? Kata istrinya kan, coba kita biar saya kira Bang Reni buka, ada perempuan masih muda putih ya, cantik lah, tapi malam-malam jam 12. Iya kan, Itu di hari sama? Di hari yang sama. Ngantar penumpang betul itu? di hari yang sama Bang. Nah si Bang Anton bingung kan, kok bisa ada penumpang malam-malam gitu. Ya karena itu perempuan cantik, dia nggak curiga dong mau maling atau apa kan. Ada apa Neng? Anterin saya Mas.
Kemana? Kok malam-malam begini? Kok tahu rumah saya nih? Iya, saya tahu dari tetangga saya. Tolong anterin saya, Mas. Mau kemana malam-malam gini? Kan gak ada bis juga. Anterin saya ke jalan ini, Mas. Ke jalan apa ya namanya? Oh, ke jalan Karawaci, Mas. Hah? Karawaci. Mas dilihat ini alamatnya alamat jalan ke mall itu, Bang. Alamat ke alamat mall itu kok. Iya. Ya kan? Lu ngapain? Ada teman saya di sana di apartemen. Oh, yaudah, ayo. Sebentar ya. Akhirnya cabut lah si Bang Anton itu tanpa rasa curiga apapun. Kasian kali ya. Diajak ngobrol lah di perjalanan. Kenapa, Neng? Kok maksudnya malam-malam gini gitu loh. Si Bang Anton waktu itu denger ya nggak terlalu jelas ya karena emang angin kan sambil Ya. saya mau ketemu teman saya. Jelas kan dia si Bang Anton bilang cuma dengernya teman saya gitu. Saya kan. Tapi jam segini, Neng, ya ada yang ketinggalan Mang sama teman saya mau dibantuin di sana. Dia dengernya cuma ya oh iya Bang Anton kan. Udah akhirnya tanpa merasa rasa takutnya dia lagi ngajak ngobrol sampailah di tempat alamat itu dekat mall itu. Setelah dia minta bayar, udah nih mana temannya, udah Bang tinggalin aja. Udah akhirnya dikasih uangnya. Gak lama Bang Anton mau cabut, motornya nggak nyala. Mati tiba-tiba. Mati. Loh, mati nih, panik dia. Di kondisi sepi banget kok. Di situ tuh kondisi sepi dan mallnya masih keadaan kebakar. Oh iya, masih mallnya rusak. masih belum dibangun. Bener. Tuh kebakar. Wah itu maksudnya motornya itu nggak nyala ya. Gimana nih? Bang Anton tetap nyalain. Nah gila ya, pas udah gitu seremnya nih. Si Bang Anton nyari si cewek itu. Nggak ada. Udah nggak ada. Nggak ada. Anjir. Lah, ini cewek mana gue minta? Kok nggak ada? Dinyalain terus sama dia. Dinyalain gak nyala kok. Nggak lama tiba-tiba ada yang inin punggung dia. Iya. Bang, kaget dong Bang Anton. Pas ditengok, buntung kok palanya. Bang Anton langsung lempar motornya kan. Wah, lari dia. Pala buntung. Pas udah Bang Anton lari udah gak karuan dia tuh. Nggak sengaja masuk ke pengarangan. Dia udah panik masuk ke pengarangan mall kan. Iya. Masuk ke pengarangan mall dia nyebrang. Karena dia udah nggak habis pikir. Panik lah ya. Udah panik ditinggal motornya ke pengarangan rumah. Sampai di pekarangan itu dilihat auranya tuh makin kacau kok. Jadi si Bang Anton tuh kayak merasa panas merinding di pekarangan itu. Ada yang nepak dia lagi punggungnya nih. Bang Anton langsung kabur kok nggak nengok. Dia capek udah kabur udah ngos-ngosan. Larinya di situ-situ lagi. Nggak kemana-mana. Kayak jalan di tempat Lari di tempat. Ditepok lagi. Bang, tolongin saya Bang. Wah Bang Anton bingung. Sedot. Astagfirullahaladzim. Palanya buntung kok lagi kok. Dia lagi timpa buntung. Dia lagi pala buntung sambil megang kepalanya di sini kok. Astagfirullah. Jangan ganggu saya Neng. Ini ganggu saya, dia lari lagi kok. Lari lagi tapi dia kayak lari di tempat. Lari terus. Sampai dia capek kan. Astagfirullahaladzim dizikir astagfirullahaladzim. Oh banget. Bang Anton bingung kan. Udah nggak karuan dah tuh dia. Nah, pas sampai di situ si Bang Anton bilang, Neng, saya di sini nggak ganggu, tolong, maunya apa? Gitu. Tolong sambungin kepala saya Bang. Mampus tuh Bang Anton. Tapi itu hanya suara tanpa wujud. Dia hanya dibisikin si Bang Anton. Setelah ngelihat kepala buntung itu Yes. langsung hilang. Langsung hilang. Nah Bang Anton kan lari tuh, tapi dia nggak. Ya seolah lari. Lari. Nah dari situ dia bilang kan, maunya apa Neng? Jangan ganggu saya. Pokoknya siapapun jangan ganggu saya gitu kan.
Barulah tuh dengar suara itu. Tolong pasang kepala saya bang. Bang Anton, tolong kata dia. Teriak dia bang. Dia teriak kok. Lo tau kan kok yang namanya mall bekas kejadian itu benar-benar hancur kan. Kebakar kosong. Dan di area parkirannya pun itu masih banyak barang-barang yang belum dirapihin kan. Karena kan emang itu TKP kan jatuhnya kan. Sampai akhirnya di jalan minta tolong. Ada nggak sengaja dia ngelihat kayak ada baju apa ya, seragam penjaga gitu kok. Itu sekitar ya kurang lebih di depan dia pas banget gitu, pas dia lagi panik banget. Itu dia posisi duduk udah begini. Si Bang Anton udah begini kok. Dia pas udah kondusif dilihat, dia lah samperin lah si kayak sosok penjaga seragam gitu kan. Dengan dalih-dalih dia bahagia untuk minta tolong. Dia saat datang ke sana, pas disamperin ke sana, Pak tolong, saya tadi digangguin sama teman saya, motor saya di sana Pak, bisa tolong bantu temenin saya nggak? Akhirnya si penjaga itu yang seragam itu nengok topik kan. Yang mana ya bang? Mukanya rata, angus kok. Yang mana ya bang? Rata bang. Dari situ dia langsung lari lagi. Anjir. Dia lari kan. Dia cabut. Nggak sengaja dia masuk salah satu pintu, dia masuk. Lo tahu apa yang terjadi? Dia masuk suatu ruangan gelap, itu isinya tanpa kepala semua kok. Tolong saya. Gue yakin sih Pak Anton pingsan itu. Bang Anton langsung pingsan kok pagi-pagi. Sampai akhirnya besok paginya dia dibangunin sama polisi setempat. Yang lagi olah TKP. Dia bilang, bang, ngapain di sini? Oh, ampun. Dia bilang, kenapa? Saya dimasukin ke pintu ini, ke ruangan ini. Terus dimasukin, di sini banyak orang-orang minta tolong. Dari situ Bang Anton diajak, akhirnya di situ Bang Anton diantar pulang. Dia balik ke rumah, sakit kok. 7 hari sakit. 7 hari sakit, demam. Dan sampai saat di rumah itu ya dia berobat pun udah nggak sembuh. Dia akhirnya berobat pun nggak sembuh. Sampai akhirnya didatengin orang warga apa namanya ya, kalau dibilang orang pinter lah ya. Orang ya bisa gitulah. Karena bininya punya kenalan di situ kan, istrinya kan. Nah ternyata gilanya si Postit bilang, kamu kayak gini karena kamu tidak menolong si perempuan yang kamu bawa pada saat kamu berarti antar ya, pada saat kamu antar, kamu tidak menolong dia untuk memasangkan kepalanya di dalam tubuh. Ya gimana ya normalnya? Ya normalnya sih takut ya harusnya. Gua pun kalau jadi pantun, gua daripada nolongin orang kepala buntung, gua sih mungkin pingsan ya. Di situ gua dari awal ketemu kepala buntung sih mungkin gua pingsan. Udah pasti. Itu aja Bang Anton udah paling kuat di situ. Sampai akhirnya dia diarahkan secara tanpa sadar dia ke salah satu ruangan, dan itu semua korban pada saat tahun semua.